Menikahi Hot Om. Bab 231. Jangan sembarangan kenalan dengan orang asing. Jangan pecicilan dan lancang di rumah orang. Bibir Nina pun mengerucut. Ia tidak berani melawan jika kakaknya itu sudah berada dalam mode serius seperti itu. Ah, Mas Nata santai aja. Om Bi itu baik banget. Bukan orang asing. Orang Niko kenal kok waktu di rumah sakit. Tuh, lihat. Niko menunjuk ke arah Mahesa yang sedari tadi diam memperhatikan. Niko sama Nina suka. Sama Om Bi. Om Bi itu keren. Iya, Mas. Seru Nina lagi bersemangat. Lihat, deh. Om Bi itu mirip kayak papa. Mirip banget. Ya, kan Mas Niko? Kepala Niko mengangguk-angguk setuju. Mirip banget. Nata pun membawa pandangannya pada Mahesa. Menatap pria dewasa itu dengan tatapan tidak terbaca. Untuk beberapa lama mereka saling berpandangan, sebelum Mahesa pun akhirnya memutuskan untuk mendekati sulungnya. Ia berlutut dan menekuk satu kakinya di depan putra pertamanya itu. Saya Mahesa, Nata. Tetangga baru kamu. Di sini. Nata masih diam saja, tidak menyambut uluran tangan Mahesa. Ia tenggelam untuk memindai wajah itu dengan seksama. Entah kenapa matanya memanas begitu saja. Ia teringat akan perkataan saudara kandung ibunya, Aksa. Lelaki yang biasa ia panggil sebagai papi tersebut pernah mengatakan sesuatu padanya sebelum ia kembali ke tempat ini. Pikirannya langsung terfokus pada kalimat yang selalu terngiang dalam kepalanya itu. Papa kamu sebentar lagi akan menemui kamu, Nata. Tunggu saja. Nata. Mahesa memanggil nama Nata sebab putranya itu hanya diam saja. Ia tahu jagoan kecilnya itu sedang memikirkan sesuatu. Papa. Ucap Nata pada akhirnya. Apa om papa saya? Mahesa terdiam seribu bahasa mendengar pertanyaan dari Nata. Dunia di sekelilingnya seolah berhenti berputar seketika. Semua berpusat pada pria cilik dengan pembawaan yang sangat dewasa tersebut. Usianya bahkan belum genap 6 tahun. Tapi sikapnya begitu lugas. Tanpa basa-basi. Jika Niko masih memiliki perpaduan antara dirinya dan wanita yang masih sangat dicintainya tersebut, tapi Nata, anak ini benar-benar mirip dengannya secara sikap dan kepribadiannya. Sungguh, Mahesa seperti melihat cermin. Yang di depannya ini adalah dirinya sendiri. Bagaimana bisa ia menghadapi dirinya sendiri padahal semua orang tahu, hal yang paling sulit dalam hidup adalah menaklukkan diri. Tiba-tiba keheningan menyelimuti, hanya terdengar suara gemuruh detak jantung di telinga mereka masing-masing. Semua suara seolah teredam diam, pikiran anak dan ayah itu berkecamuk itu berkelana. Mahesa. Jawaban apa yang harus ia berikan pada putranya ini? Haruskan ia menjawab ya? Bukankah ini adalah tanggung jawab Widya yang harus memberikan penjelasan untuk anak-anak mereka? Sebab ia tidak pernah meninggalkan anak-anak mereka sama sekali. Ia justru selalu mencarinya sampai saat ini. Dan baru kali inilah ia menemukannya. Terlalu lama dalam keheningan, Niko yang menyadari suasana jadi canggung menyela. Mas Nata. Jangan bikin Om Mahesa jadi bingung, dong. Perut Niko lapar nih. Mau makan tahu. Om Mahesa itu mau bikinin Niko sama Nina nasi goreng. Ayo dong kita masuk. Dingin di luar. Namun Nata tidak bergeming dari tempatnya walau sang adik menginterupsinya. Tetap berada di sana. Can you answer me, Oncle? Just give me a yes or no. Mahesa melemparkan senyuman tulusnya. Mengusap kepala putranya tersebut. How about asking your mom? Maybe she knows the answer. Kepala Nata menunduk untuk sesaat. Jelas ada kekecewaan terukir di raut wajahnya yang sedih. Namun hal itu hanya sesaat sebelum ia kembali berhasil mengendalikan dirinya dan kembali mengangkat kepalanya untuk menatap Mahesa. Okay. Ilas my mom. So, would it be possible for me to have some of the fried rice you made? Mahesa kembali tersenyum.
mengacak rambut putranya tersebut. Absolutely, sir. Let's go, follow me. Lelaki tinggi kokoh itu berdiri, menggandeng pergelangan tangan Nata. Yayai. Nico berlari lebih dulu masuk ke dalam rumah. Diikuti dengan Nina yang mengejarnya. Nina mau pakai telur mata sapinya 2, Om. Nico pakai telur dadar. Mahesa tertawa kecil. Anak-anaknya itu sudah duduk rapi di atas barstol kitchen island. Sedangkan Nata masih ada dalam gandengannya. Ia mengangkat putranya itu dan mendudukkannya di deretan kursi yang masih kosong. Kebetulan ada 3 kursi di meja tengah dapur itu. Ani Special Rex, Kit. Nata hanya menggeleng. Ia lebih asik tenggelam tuk mengamati Mahesa. No, eat anything you made. Oke. Entah kenapa Mahesa bisa merasakan sikap Nata yang peka. Anaknya itu sepertinya memiliki insting yang tinggi. Terlihat saat ia mulai sibuk memasak, dan 2 saudaranya sibuk bercerita banyak hal, Nata hanya diam terpaku ke arahnya. Sesekali ia yang merasa diperhatikan menanyakan pada putranya tersebut apakah dia membutuhkan sesuatu. Dan jawabannya selalu tidak. Beberapa menit pun berlalu, 3 nasi goreng spesial buatannya tersaji di depan anak-anaknya. Special fried ricean tuosuni sidap for Nina. Nina bertepuk tangan kegirangan. Senang bukan main. Thank you, Unclebi. My pleasure, baby girl. Kini giliran Nico dengan requestnya. And this is for you, Nico. Special fried rice with omelette. Enjoy, Budi. Wow, the smell is heavenly, balas Nico. Ia langsung meraih sendoknya. Tapi ia tidak langsung memakannya seperti Nina. Seperti sedang menunggu sesuatu. Mahesa tertawa melihat tingkah Nico. Anaknya yang satu itu sangat ekspresif. Tahu benar bagaimana membuat orang lain senang dengan kata-katanya. Dan yang terakhir kali ini untuk Nata. Ia mengangsurkan sepiring nasi goreng terakhirnya ke depan putranya tersebut. And the most special for you, Nata, bisik Mahesa pada putranya tersebut. Om harap kamu suka. Mahesa kemudian meletakkan segelas jas jeruk di sisi masing-masing anak-anaknya. Lalu segelas air putih juga ia sajikan di sana. Nata hanya mengulas senyum tipisnya melihat tindakan Mahesa. Menatap ke arah nasi goreng di hadapannya. Ia langsung terdiam ketika tidak mendapati telur di atasnya. Tapi digantikan dengan suiran ayam goreng di sana. Sepasang mata Nata hanya mengulas senyum tipisnya melihat tindakan Mahesa. Menatap ke arah nasi goreng di hadapannya. Ia langsung terdiam ketika tidak mendapati telur di atasnya. Tapi digantikan dengan suiran ayam goreng di sana. Sepasang matanya kembali berkaca-kaca. Ia bahkan menggenggam sendok di tangannya dengan kuat. Menahan sesuatu agar tidak keluar dari pertahanannya. Hatinya sangat emosional. Bukan karena tidak mendapatkan jatah telur tersebut, tapi bagaimana lelaki ini tahu bahwa ia tidak menyukai telur. Pria kecil itu pun menelan judahnya susah payah. Keyakinannya kini berada di titik 99%. Butuh 1% untuk konfirmasi dari ibunya. Oke, kita baca doa sama-sama. Tunggu, Om, ucap Nina menyela. Nasi goreng buat Om mana? Ah, Mahesa bahkan lupa menyiapkan makanan untuk dirinya sendiri. Tidak ingin membuat anak-anaknya khawatir, dia memainkan sedikit sandiwara yang biasa dilakukan oleh para orang tua. Om sudah makan tadi, Nina. Sudah kenyang. Nina pun menghela napasnya. Memiliki ide di kepalanya. Nina boleh minjem 1 piring sama 1 sendok lagi nggak Om? Tanpa berpikir, Mahesa menjawab, "Sure, Nina. Sebentar Om ambilkan." Setelahnya, piring itu diletakkan di depan Nina. Nina langsung mengambil alih piring tersebut dan memindahkan sebagian nasi gorengnya. Nico yang mengerti langsung mengambil alih piring tersebut lalu memindahkan seperempatnya kembali ke piring adik perempuannya itu. Ia memindahkan jatah nasi gorengnya juga ke piring tersebut.
Setelahnya Nata. Nata juga melakukan hal itu. Ia memindahkan nasi goreng miliknya ke atas piring yang tadi diminta Nina lalu mendorongnya ke arah Mahesa yang duduk di hadapan mereka bertiga. Kita makan sama-sama, ya Om. Nina yang berbicara di sana. Sejenak Mahesa terhenyak. Hatinya kembali berkecamuk. Menelan ludah pun rasanya ia sangat kesulitan karena haru. Ia bahkan tidak mampu menatap tiga malaikat kecil yang duduk di depannya itu. Ia khawatir air matanya menetes begitu saja. Dan itu benar adanya. Matanya yang sudah merah berkaca-kaca cepat-cepat ia usap. Ja pun mengangkat kepalanya dan menampilkan senyuman di wajahnya. Tang Yu, kids. Ayo kita mulai. Berdoa dan makan. Ayo. Mahesa pun memimpin doa. Dan anak-anaknya serempak mengaminkannya. Mereka pun mulai makan tepat di jam 6 sore. Di cuaca yang mendung itu, Mahesa dan anak-anaknya makan bersama dalam kegembiraan. Sungguh, tidak ada yang lebih membahagiakan dalam hidup Mahesa kecuali saat ini. Hidupnya yang kosong kembali terisi walau belum sepenuhnya. Ini enak banget, Om. Seru Nina kegirangan. Ini nasi goreng terenak yang pernah Nina makan. Iya, bener. Enak banget, Om. Niko juga ikut menimpali dengan bersemangat. Berbeda dengan Nata yang makan dengan tenang saat ini. Kepalanya terus berpikir tentang ibunya. Ia ingin bertanya pada Widya apakah papanya menyukai telur atau tidak. Ia begitu penasaran dengan jawabannya. Mama tuh juga bilang, kalau masakan papa itu juga enak banget, Om. Rasanya mirip kayak gini juga nggak ya? Nina terus berceloteh. Mengungkapkan semua yang dikatakan oleh Widya tentang dirinya. Iya loh, Om. Papa juga suka masak buat Mama. Pokoknya Mama bilang papa itu papa yang terbaik sedunia. Kalau ketemu nanti, Niko nggak mau ditinggal lagi sama papa. Biar Niko aja yang kerja, gantian papa yang di rumah. Semakin mendengar apapun yang diungkapkan oleh para buah hatinya tersebut, semakin membuat Mahesa terdiam. Semua hal yang baik disematkan dalam dirinya sehingga anak-anaknya memiliki penggambaran yang baik tentang ayah mereka. Tidak ada satupun hal negatif yang ia dengar. Sekali lagi ia harus bersyukur karena wanita itu sudah berbesar hati. Waktu pun berlalu. Usai makan dan minum, Mahesa mengajak anak-anaknya untuk pulang. Nina sudah berada di belakang punggungnya. Ia meminta gendong lelaki itu. Sedangkan Nata dan Niko berjalan di kanan dan kirinya. Non. Bo pulang? Ya, Non. Sudah maghrib. Anak-anak biar Mbok jemput sebentar. Iya, Mbok. Terima kasih. Biar saya saja yang jemput anak-anak. Nggak apa-apa, Non. Nggak apa-apa, Mbok. Cuma di depan rumah, nggak jauh. Baik, Non. Mbok pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepulang asisten rumah tangganya itu, perempuan yang masih menggunakan rok span hitam selutu dengan kemeja putih tersebut memindahkan sayur yang tadi Mbok Sri masak dari dalam kuali ke mangkuk. Tiba-tiba saja terdengar suara anak-anaknya ketika ia masih membawa mangkuk panas tersebut. Mama. Langkah yang tadinya hendak ia bawa ke meja makan malah berbelok ke arah depan. Pintu yang tidak tertutup itu menampilkan para buah hatinya dan satu sosok lelaki tinggi tegap di tengah-tengah mereka. Masih terlihat samar-samar di pandangannya sosok itu. Tapi ketika mereka telah sampai di depan pintu, mangkuk panas yang masih ada di tangan Widya itu langsung jatuh begitu saja. Ia syok bukan main. Kuah yang masih panas itu bahkan tidak terasa menyiram kakinya. Deburan mangkuk kaca kontan berserakan kemana-mana. Demi apapun, tulangnya langsung terasa lemas. Seketika itu jantungnya memompa dengan cepat. Mulutnya bahkan masih sempat menggumamkan sesuatu. Mas Mahesa.